akrab dikenal dengan Jerings, lalu Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKM), Hermawan Saputra. Selamat malam Bapak, Bung Jerings. Selamat malam. Ya. Bung Aiman. Ya, saya langsung menuju ke Anda, Bung Jerings. Bung, ya, silakan. Anda punya tudingan bahwa COVID-19, Corona yang luar biasa saat ini, berbulan-bulan kemudian ada dari Januari di dunia dan kemudian mampir ke Indonesia dan membuat hari ini kita melakukan atau menjalani kehidupan yang sering dikatakan sebagai a new normal, sebuah kenormalan yang baru. Dan Anda menuding bahwa itu adalah sebuah konspirasi. Anda punya data? Ada. Silakan. Ya, jika Anda, oke, gini, saya balik lagi ke pola pikir ini ya. Masyarakat Indonesia percaya sama agama nggak? Mayoritas. Masyarakat Indonesia percaya sama Tuhan nggak? Mayoritas. Oke, saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi juga karena tidak ada bukti-bukti sains. Kita bicara COVID dulu sebentar. Ya, tapi ini kita bawa mindset kita agar lebih luas lagi. Jadi agar orang-orang tidak langsung mengira teori konspirasi itu adalah sebuah hal yang halu. Oke. Kalian tidak bisa double memakai standar ganda menuduh orang yang percaya teori konspirasi adalah orang yang halu atau orang yang bodoh segala macam, tapi Anda masih sangat percaya sama agama, sementara agama semua itu apakah ada data faktualnya? Tidak ada kan, semuanya masih berdasarkan katanya. Jadi oke, saya punya bukti kenapa terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus menerus. Kalau terus menerus itu bukan kebetulan namanya, tapi itu namanya pola. Jadi kalau kita nyari sejarahnya Rockefeller, Bill Gates, mereka sudah sangat sering membicarakan hal ini. Salah satunya ada event 201, event 201, mereka mensimulasikan bagaimana bencana ini terjadi, persis seperti apa yang terjadi sekarang. Itu bisa dicek di semua platform informasi. Lalu ada yang namanya Rockefeller dokumen Rockefeller, itu diterbitkan tahun 2010, di mana tim Rockefeller bekerja sama dengan Bill Gates membuat sebuah dokumen, sebuah skenario tentang bagaimana situasi sekarang ini terjadi, dan di sana disebutkan persis kota pertama yang akan melakukan lockdown adalah Cina. Lalu kota-kota lain akan menirunya. Lalu ketika lockdown dilakukan, akan terjadi sebuah proses integrasi semua sistem akan menjadi kayak. Ini maksudnya sebuah buku ya? Ada buku itu ya? Ada dokumennya rilis di www.education.edu. Oke, itu di sebuah buku juga pernah ada, bahkan ada film juga, The Contagion juga yang menceritakan hal serupa. Anda meriset dari hal-hal tersebut, termasuk internet? Internet salah satunya, tapi saya punya tato konspirasi di dada saya ini. Saya sudah tertarik sama dunia, saya bikin tato ini tahun 99, karena saya menemukan beberapa buku waktu itu, salah satunya buku Noam Chomsky. Lalu hal-hal yang terjadi sekarang, termasuk bom Bali, termasuk kejadian 9/11, semua itu saya rangkai, saya pertemukan titik-titiknya, karena banyak banget ada dot-dot yang orang yang tidak terlalu mengikuti, mereka mungkin akan mikir, oh ini cuma ilmu cocokologi segala macam. Tapi if you really dig deep, kalau Anda gali lebih dalam lagi, kamu sambung-sambungkan titik-titik, semua titik-titik fenomena-fenomena yang membuat dunia ini berubah secara global. Itu nama yang sama akan muncul berkali-kali. Oke, saya tidak menangkap apa yang Anda sampaikan. Jangan-jangan ini halusinasi Anda. Di mana COVID-19 yang Anda katakan sebagai konspirasi? Jelaskan kepada saya bahwa ada teori konspirasi yang jelas bahwa ada COVID itu sebuah konspirasi. Di mana? Saya berikan Anda kesempatan tadi sekitar 2 menit, saya belum mendapatkan benang merahnya. Benang merahnya Anda bisa cari ke media-media yang tidak, Anda bisa cari ya, salah satu nama dokternya, Dr. Kaufman, oke? Andrew Kaufman, Dr. Rashid Uttar, ada di Indonesia ada Dr. Indro, itu beberapa, ada Dr. Ibu siapa namanya mantan Menkes? Siti Fadila. Iya betul. Orang-orang tersebut, sosok tersebut adalah sosok-sosok yang selama ini melawan narasi global yang ditetapkan oleh WHO untuk menakut-nakuti rakyat, dan mereka tidak pernah dapat jatah untuk tampil di media mainstream seperti ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Kenapa mereka tidak pernah mendapat jatah? Mereka bukan orang bodoh loh. Dr. Andrew Kaufman itu bukan orang bodoh. Dr. Indro bukan orang bodoh. Ibu Fadilah mantan Menkes bukan orang bodoh. Kenapa mereka tidak pernah mendapat jatah tampil di mainstream media? Karena ada narasi besar
kita semua tahu, mainstream media semua dimiliki di dunia ini, semua mainstream media dikontrol oleh kekuatan yang sama. Ada 5 kekuatan besar. 5 kekuatan besar itu mempunyai ratusan anak perusahaan untuk menciptakan ilusi ke masyarakat jika masyarakat itu punya pilihan. Padahal sebenarnya masyarakat tidak pernah punya pilihan karena narasi besar yang dianggap oleh media-media mainstream selalu sama. Takuti masyarakat ulangi kebohongan yang terus-menerus sehingga dia menjadi realita seperti yang dilakukan Nazi zaman dulu. Itu ada bukan Noam Chomsky ya, konstruksi realitas. Tapi saya ingin bertanya, sederhana sesungguhnya. Di mana konspirasi COVID-19 yang Anda tudingkan? Sesederhana itu pertanyaan saya. Ya, konspirasi ada banyaknya angka yang tidak sebenarnya, permainan angka jumlah korban. Salah satu saksinya, sukses nyata, kru drum saya, namanya Rizvan. Dia alergi makan cumi, saya ajak makan cumi di Ubud ya. Sekitar minggu lalu saya ajak makan cumi di rumahnya Wayan Gendo, teman saya di Ubud. Dia pertama kali makan seafood, tidak pernah makan seafood seumur hidupnya. Besoknya dia alergi, dia cek ke rumah sakit, saya lupa namanya. Dia di swab test. Masuk akal nggak? Orang alergi cumi di swab test, dan dia harus bayar 850.000. Dan banyak dokter di Amerika sudah banyak bersuara, dokter-dokter di Amerika sudah banyak bersuara. Rumah sakit di Amerika dibayar untuk menaikkan angka jumlah korban. Jadi dokter-dokter dijanjikan bayaran jika mereka memberikan sertifikat kematian itu sebagai korban COVID. Meskipun penyebabnya bukan COVID itu. Tunggu sebentar, apa relevansinya kenaikan angka COVID dengan teman Anda yang di swab test? Kan hasilnya negatif teman Anda. Ya, kebetulan dia negatif. Jadi sekarang kita bayangin aja, berapa banyak orang yang sebenarnya bukan karena COVID, tapi di swab test. Sementara orang yang menciptakan, orang yang dipakai standar emas sebagai alat menciptakan alat tes tersebut, orang itu juga menyatakan, kalian bisa search di jurnal-jurnal, pencipta alat tes tersebut bilang alat untuk rapid test atau swab test itu tidak komprehensif dijadikan alat penentu. Iya. Sebentar, ini tidak fokus, tapi saya ingin tanyakan. Tadi Anda menudingkan bahwa COVID-19 merupakan konspirasi karena angkanya dinaikkan. Ini maksudnya angka positif kan? Sementara Anda mencontohkan teman Anda yang hanya alergi di swab test dan hasilnya negatif. Hasilnya negatif tidak berkontribusi terhadap angka positif pasien corona. Jadi apa kaitannya? Kaitannya adalah, kan tidak semua orang seberuntung kru drum saya. Dan seperti saya bilang tadi, alat tes COVID itu tidak absah gitu loh. Jadi dia itu tidak akurat. Jadi gini loh Mas, ilmuwan di negara maju ya, ilmuwan di Amerika, ilmuwan di Eropa, mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat tes ini. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO, sementara WHO dikontrol oleh Bill Gates. Bill Gates itu bukan dokter. Ngerti nggak? Ini ada 2 data yang saya harus tanyakan. Anda menganggap bahwa alat tes corona, swab test tadi, PCR itu ya, itu tidak valid. Tidak. Terus kemudian Bill Gates yang mengatur WHO. Nanti saya akan tanya yang kedua, tapi saya ingin bertanya pertama dulu. Dari mana Anda punya data bahwa swab test PCR itu tidak valid? Karena banyak sekali orang yang dites ternyata setelah hasilnya positif, ternyata dites lagi hasilnya negatif. Itu banyak sekali dan itu jarang diangkat sama media mainstream. Itu swab test atau rapid test? Karena ada 2 tes. Yang sering ada false negatif dan false positif adalah rapid test, bukan swab test. Swab test dan rapid test itu hasilnya keduanya itu tidak valid. Itu banyak menimbulkan kesimpang siuran informasi, tapi media selalu dengan gampangnya membawa narasi jika swab test itu hasilnya sudah 100%. Sementara ilmuwan-ilmuwan di negara maju yang jauh lebih pintar daripada ilmuwan di Indonesia, mereka aja belum satu suara. Tapi kenapa Indonesia sangat takut sama WHO? Emang WHO itu siapa sih? Bill Gates itu siapa? Kenapa kita harus tunduk sama mereka? Itu saya nggak ngerti. Oke, saya ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, betul bahwa apa yang disampaikan alat swab test, kita nggak bicara rapid ya. Tadi sebutkan rapid memang salah. Ada false negatif, ada false positif. Tapi swab test PCR itu juga tidak valid, banyak salah. Sejauh ini para peneliti untuk swab tenggorokan melalui real-time polymerase
chain reaction itu menganggap 96% itu hasilnya valid. Agak berbeda dengan rapid test. Kalau rapid test itu memang false negatifnya tinggi, itu sekitar 36% efektivitasnya, tetapi rapid test penting untuk mitigasi sebagai bahan penelusuran awal untuk lebih precise dalam rangka pendeteksian mereka dengan COVID positif. Begitu, Bung Aiman. Jadi 96% yang melalui swab test atau PCR itu hasilnya valid. Ya, demikian menurut evidence-nya. Maka kalau kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat selalu berbicara atas evidence-based public health atau segala sesuatu yang berbasis dengan bukti dan data. Nah, tetapi kalau punya bukti. Ya, boleh nggak Bung Aiman saya masuk sedikit tentang Silakan. teori konspirasi ini? Silakan, Jadi izinkan saya bercerita sedikit agak panjang ya. Pada dasarnya segala sesuatu saya bersepakat bahwa tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Bahkan kejadian COVID-19 di dunia ini adalah ibrah dan ujian untuk umat manusia. Nah, tetapi pandangan tentang COVID-19 ini sebuah konspirasi, kita boleh melihatnya dari 3 sisi. Pertama dari sisi propaganda dan juga sejarah. Yang kedua, sisi dari aspek struktur genetika SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Yang ketiga dari aspek angka-angka, insiden dan prevalensi COVID-19 di dunia. Kalau saya boleh bercerita pertama terkait dengan propaganda, yang paling heboh sekali di awal kejadian ini, itu terkait dengan film yang Bung Aiman sebut sebagai Contagion. Ya. Contagion ini film tahun 2011 kalau nggak salah, di mana sutradaranya adalah Steven Soderbergh, gitu ya. Soderbergh. Nah ini. Oke, Steven Soderbergh ini sudah diwawancara dan diteliti oleh media di Amerika. Kenapa dia mengangkat film itu? Apakah betul akan terkait dengan kasus atau penyakit baru yang diprediksi? Tetapi dia mengakui bahwa film ini berangkat dari pengalaman SARS yang muncul tahun 2002 yang mewabah di dunia. Saat itu SARS sebagai sebuah penyakit yang mengagetkan, virus corona, dan memang ini berlanjut sampai munculnya kasus MERS, di mana rumpun corona terjadi lagi pada tahun 2012 di Middle East. Tetapi kalau dilihat dari segi kenyataan yang terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok sejak akhir 2019, bulan Desember, dengan film The Contagion ini, itu terjadi perbedaan dalam modifikasi jalan cerita dan juga jenis virus ini. Di mana kalau diceritanya Steven Soderbergh ini, dia memodifikasi virus SARS ini menjadi virus baru yang disebut dengan MERS-1, yaitu meningoencephalitis, di mana dia menggabungkan antara dua rumpun virus dari rumpun virus flu dengan Nipah yang terjadi di Malaysia dan di India sekitar tahun 2001 dan 90-an. Jadi kejadian ini dimodifikasi sedemikian rupa dengan jenis film ini adalah fiksi sains. Jadi memang mencoba menggabungkan antara dua. Nah, sehingga dari kesimpulan dari propaganda terkait dengan film yang dibintangi oleh Matt Damon, Jude Law, kita ngomongin film ya? Iya, nanti saya berikan kesempatan Bung Jering. Oke, ini dibuktikan. Halo? Kita masih ada 2 segmen lagi. Saya akan berikan kesempatan pada Anda dengan waktu yang cukup. Saya berjanji, Bung Jering. Disimpulkan oleh para peneliti media tidak ada kaitannya dengan kejadian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah, yang kedua terkait dengan struktur virus corona. Saya akan bercerita tentang kecanggihan struktur genom SARS-CoV-2. Ini menjadikan seolah-olah ada perang Pasifik baru antara China dan Amerika. Kalau dulu perang Pasifik kita kenal dengan Jepang versus Amerika di dunia kedua, nah sekarang dalam bentuk yang lain. Nah, China menuduh kecanggihan struktur genetika ini akan berkaitan dengan perang itu sendiri, karena memang seluruh pakar sebagaimana Wakil Ketua Eijkman mengatakan, virus ini sangat berbeda. Nah, itu kan di dalam mahkota itu ada yang disebut dengan rantai yang berjenis S di dalam struktur proteinnya corona ini, di mana dia itu berlaku seperti karet. Kalau dia menempel pada sel pernapasan kita, itu akan menyebabkan reaksi yang cukup cepat dan penularannya masif, penggandaan dirinya cepat.
karena bagian dari jenis protein RNA. Oke, Nah, RNA intinya bahwa beda. ini virus baru yang kemudian tidak pernah muncul sebelumnya. Jika ada tadi Anda katakan film itu kaitannya ke SARS sebelumnya. Ini menjawab apa yang kemudian ditudingkan, termasuk juga tudingan konspirasi yang baru oleh Bung Jering. Kita akan segera kembali saat lagi, nanti saya akan ke Bung Jering. Saya paham Anda sudah tidak sabar untuk menjawabnya. Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Papa sama gue itu mirip banget. Kayak copy paste. Tapi ada yang nggak boleh copy paste. Diabetesnya papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko dan jadi 11 kali kalau berat badan berlebih. Tropicana Slim. Manisnya hidup, kita yang tentukan. Kulit kita seperti bunga mawar. Indah, cantik, dan segar. Kalau ingin sehat, harus dilindungi. Akan lebih cantik lagi kalau menggunakan nutrisi yang benar. Begitu juga dengan kulit kita. Skin Beauty membantu memelihara kesehatan kulit. Bila perlu, minum 1-2 kaplet sehari mengandung 8 bahan pilihan yang membantu menjaga kesehatan kulit. Sehat kulitku dan ku jaga selalu. Skin Beauty halal. Kak, tadi aku teleponan sama ibu. Katanya ibu nggak sahur. Ramadan terasa berbeda. Jarak yang terasa antara aku dan mereka yang kusayangi. Tapi ternyata, walau dari rumah, kebaikan tetap bisa dibagikan. Ramadan ini aku jadi sadar. Kemurnian Ramadan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada. Ramadan ini, Blibli bawakanmu voucher miliaran rupiah. Deal spesial dari brand favoritmu, dan diskon dahsyat hingga 90%. Dapatkan promo terbaik untuk Ramadan lebih baik. Ramadan tahun ini terasa berbeda. Kita nggak bisa kumpul bersama dulu. Semua harus berjarak. Namun, ada yang selalu menyatukan hati. Hangatnya mie sedap. Nikmatnya Korean spicy soup dengan hangat kuah pedasnya. Mie sedap goreng dengan kriuk renyahnya. Begitu hangat, begitu sedap. Yang terlihat sederhana, besar maknanya. Mie sedap, sedapnya hangatkan Ramadan dan Lebaran. Dari Wings Food. Keluarga kami selalu pilih yang halal. Iya dong, untuk pasta gigi sudah pasti Sasha Siwak. Pilihan tepat, Sasa Siwak mengandung bahan alami yang disunahkan, membuat hati tenang. Baru, Sasha pasta gigi halal mengandung siwak asli. Kini hadir Sasha, pencegah gigi berlubang. Diperkaya fluoride dan kalsium untuk menjaga kesehatan gigi. Sasha, pasta gigi keluarga muslim. Sasha. Bulan puasa adalah bulan berbagi dengan sesama. Polkan ibadah Anda selama bulan puasa. Sambung silaturahmi dengan sesama. Polisi Lain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Polisi Lain, solusi sakit mah dan kembung dengan rasa mint, segar di mulut, nyaman di perut. Sayang, buruan. Stop! Jangan keluar rumah. Di rumah aja. Hidupmu nggak akan jadi lambong. Tetap terhubung, tetap aman. Saya kembali ke Bung Jering. Bung Jering, Anda mengatakan bahwa jika Anda sedang sakit nih ya, jangan mau dites COVID, CV maksudnya COVID ya. Fokus sembuhkan sakit Anda dengan cara biasa yang sesuai dengan penyakitnya. Yang jauh lebih bahaya dari COVID adalah ketika ini BG, maksudnya Bill Gates maksudnya ya, Anda mengatakan itu? Saya bilangnya beli gatas sih. Oke, mengendalikan apa yang ada dalam tubuh Anda. Ada satu lagi saya ingin bacakan. Selamat pagi, jika ada yang menentang saya ke RS, rumah sakit maksudnya, untuk berinteraksi dengan pengidap COVID atau menantang saya disuntik virus COVID, saya akan terima tantangannya dengan syarat, jika saya selamat, seluruh dokter di Indonesia, seluruh awak media, ya selebriti segala macam ini, terbukti masih menyuarakan lockdown, wajib sukarela ke kantor polisi minta dibui. Wah, ini saya termasuk yang harus minta dibui dong nih. Jika Anda menyuarakan lockdown ya. Oh, ini hanya untuk menyuarakan lockdown. Kalau PSBB enggak ya?
Kalau PSBB tidak? Itu bisa dibicarakan. Oh, bisa dibicarakan. Masih bisa dibicarakan. Oke. Saya ingin tanya, apa yang kemudian Anda tudingkan sebagai konspirasi dari Bung Hermawan tadi sudah dijawab. Pertama, soal rapid test. Rapid test memang ada kemungkinan salah, ada false negatif, false positif. Tapi swab test atau PCR, PCR ya, itu 96% betul, valid. Kemudian tadi yang kedua Anda katakan sebagai ada buku, ada film, itu semua mengait ke SARS-1, SARS sebelumnya. Saya yakin bahwa Anda juga paham tentang SARS. Bahwa ini adalah SARS yang kedua, COVID. Jadi apa kaitannya konspirasi dengan data-data itu? Semua sudah dijawab oleh Bung Hermawan. Ya, oke. Saya punya pertanyaan, kenapa Bill Gates selain mengadakan event 201, sebuah simulasi cara mengatasi virus yang kebetulan namanya Corona, COVID, kenapa juga Bill and Melinda Foundation memproduksi sebuah seri dokumenter di Netflix berjudul Pandemic di waktu yang bersamaan? Oke? Apa kaitannya? Berapa banyak kebetulan sampai ia mustahil secara matematika, Mas? Oh, jadi ini kebetulan sehingga Anda mengaitkan bahwa ini konspirasi. Karena kebetulannya terlalu banyak. It's too many coincidence. Dan mereka, Bill Gates sudah lama investasi di bidang digital ID, namanya ID 2020. Oke, yang bisa saya jelaskan di sini adalah kita tuh kenapa permainan statistik angka korban ini signifikan? Oke, jadi saya ilustrasikan begini. Media mainstream merupakan karena elit global tidak bisa memakai tentara, tidak bisa memakai ormas untuk menakut-nakuti orang. Jadi mereka memakai senjata yang paling ampuh yang itu bernama media. Media mainstream itu menyerang manusia langsung ke rumah mereka, langsung ke kehidupan mereka, ke handphone mereka, ke layar TV mereka. Mereka sudah diteror. Ketika seperti saya bilang tadi, kebohongan yang diulang berkali-kali itu akan menciptakan realita yang seperti yang diharapkan oleh mereka. Jadi ketika masyarakat percaya akan sebuah berita yang terus-menerus dikabarkan, itu akan membuat orang, bagi yang belum tahu, ada yang namanya psikomatik. Ketika kita mendengarkan atau memikirkan tentang sebuah penyakit, secara terus-menerus, meskipun kita tidak sakit, kita akan merasakan gejalanya. Dan gejala yang dipakai oleh COVID ini adalah gejala penyakit yang paling umum di dunia. Gitu loh. Maksud Anda COVID adalah penyakit yang paling umum, sama seperti flu biasa misalnya? Gejalanya. Gejalanya sama? Ada sesak nafas dan lain sebagainya? Ya, itu gejala yang paling umum di dunia itu. Sesak nafas, sakit tenggorokan, mual. Yang menyebabkan kematian? Yang meninggal, Mas harus hati-hati loh. Yang selamat dari COVID ini 99% lebih loh. Yang meninggal itu kebanyakan karena mereka memang sudah dalam kondisi kritis, mereka sudah punya penyakit bawaan dan mereka di usia lansia. Data kematian dari seluruh dunia sekitar 4-5%, jadi 95% yang sembuh. Tapi di Indonesia jauh di bawah itu. Kenapa, Mas? Anda katakan tadi yang meninggal, yang sembuh itu 99%. Datanya 5% meninggal, artinya 95% atau 94% bahkan yang sembuh. Jadi tidak 99%. Itu data dari WHO. Maksud saya, WHO itu, Mas, di titik ini saya tidak percaya apapun kata WHO karena WHO sudah terbukti. Tedros, jika Anda search tentang Tedros ya, ketuanya WHO, dia punya rekam jejak yang gelap di Ethiopia. Dan dia sudah lama, ini bahasa kasarnya, dia tuh sudah lama menjadi anak buahnya, anak buah Bill Gates. Dia banyak terlibat di proyek-proyek filantropi Bill Gates yang sebelum-sebelumnya. Gitu loh. Jadi saya di poin ini, jika acuan referensi Anda, tapi WHO bilang begini, WHO sendiri aja nggak tahu mereka itu siapa loh. If you read WHO, who? You know? Jadi di poin ini, jika Anda memakai acuan data Anda, WHO mengatakan. Jadi kalau nggak pakai WHO, pakai data siapa? Anda punya tim statistik sendiri mungkin? Enggak, makanya begini loh Mas. Dari mana Anda bisa mengatakan 99%? Dari hasil diskusi saya dengan Dr. Tirta, kami sepakat jika berita kesembuhan, jika Anda berusia di bawah 50 dan Anda imun Anda meskipun tidak super sehat, tidak super sempurna dengan orang-orang yang mempunyai diet yang sangat sempurna,
chances Anda sembuh itu sangat-sangat besar. Oke, itu kan karakternya. Tapi angka 99%, saya ingin mengetahui dari mana angka itu. Karena sampai sekarang tidak ada satupun orang meninggal yang hanya karena COVID. Bukan, ya 99% kan data fix, data real. Itu sudah melakukan perhitungan. Kalau WHO jelas, ada data seluruh dunia, Worldometers, dari John Hopkins University misalnya. Tapi Anda menyebutkan 99%. Dari mana data itu? Dari apa? University apa? John Hopkins University. John Hopkins University difunding oleh Rockefeller dan Oke, terlepas dari tudingan Anda, saya mengetahui 99% yang Anda katakan tadi, data dari mana? Data dari ini loh Mas, jika memang COVID ini sebegitu mematikan yang seperti yang digambarkan oleh media-media saat ini, semua 80% sudah meninggal kok orang-orang. Seperti itu. Buktinya sekarang sampai sekarang. Anda belum menjawab saya, Bung Jering. 99% Anda katakan sembuh corona. Penyakit corona 99% sembuh. Itu data dari mana? Jika Anda tidak berusia di atas 60-an dan Anda tidak memiliki penyakit bawaan, Anda akan sembuh. Buktinya sudah banyak banget pasien yang sudah sembuh. Sekali lagi itu karakternya, tapi angkanya yang saya tanyakan. Saya ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, betulkah kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Jering 99% penderita corona sembuh? Oke, jadi ginilah ya, saya coba bandingkan antara SARS, MERS, dan COVID ya, karena ini rumpun corona ya. Jadi waktu SARS kejadian tahun 2002, kasusnya di dunia itu sekitar 8 ribuan, dan SARS juga mulai dari Cina. Jadi mortality rate dia 10%. Artinya kalau 10% mortality rate, sisanya sembuh. Begitu, jadi 90% sembuh. Nah, 90%, oke. Ya itu SARS ya tahun 2002. Ya. Kemudian MERS tahun 2012 kurang lebih 2.500-an orang di dunia, 37% itu meninggal. Artinya sekitar 63% sembuh. Ya. Kemudian COVID tahun 2019 mulainya dan puncaknya 2020 ini, angka yang disebutkan Bung Aiman sudah lebih dari 3,6 juta orang terinfeksi sejauh ini. 3-4%-nya mortality rate, artinya dalam meninggal ya. Betul. Sekitar 260-an ribu sejauh ini ya. Artinya lebih dari memang 90% sejauh ini kejadian di beberapa wilayah contohnya itu mungkin disembuhkan. Tetapi sembuh atau tidak ini bukan di situ persoalannya dalam kasus COVID ini. Persoalannya juga di sana. Ya, boleh saya teruskan? Silakan. Sekarang kita bicara teori konspirasi. Konspirasi yang paling luar biasa itu bila konspirasi itu dikendalikan oleh kekuasaan. Sekarang kalau kita negara-negara populer di dunia seperti Rusia, China, Amerika, Israel, Inggris, itu adalah negara-negara power dengan populer yang luar biasa dan semuanya sekarang luluh lantak dalam arti kesakitannya itu luar biasa karena corona ini. Saya mengulang. Tunggu sebentar, saya berikan kesempatan Bung Jering. Anda mengatakan enggak. Ada negara yang kemudian tidak kolaps hari ini, ada kemudian negara yang tidak sama sekali, negara besar kita bicara ya. Kolaps itu diciptakan oleh pemerintahnya sendiri. Saya punya teman di semua negara yang disebutkan oleh Mas Dokter tadi, saya punya teman di negara itu semua. Mereka bilang itu semua mainstream media mengabarkan hal yang tidak sebenarnya. Padahal? Di sana sebenarnya biasa, normal, rumah sakit sepi di sana semua. Rumah sakit sepi, di mana Anda punya data itu? Silakan Anda gali sendiri, karena data-data... Anda kan katakan tadi dari teman Anda di mana itu? Teman saya ada di London, teman saya ada di California, teman saya ada di Australia, teman saya ada di Italia. Oke, di London, di California, rumah sakit sepi? Sepi, ya. Rumah sakit sepi? Sepi. Jadi kalau Anda lihat dari Reuters misalnya, dari Reuters, dari CNN misalnya, dari Fox, siapa fundingnya? dari BBC, itu semua bohong. Anda bicara Reuters itu fundingnya siapa, dimiliki oleh gininya Soros apa tidak, Rupert Murdoch apa tidak? Jadi kalau seandainya mereka kemudian melakukan peliputan di rumah sakit yang memang melakukan protokol COVID dan memang hampir seluruhnya di sana. Saya juga baru melihat kemudian beberapa televisi di luar negeri, apakah itu kemudian rekayasa? Anda menyebutkan itu sebagai televisi luar negeri sama dengan televisi di Indonesia. Enggak semua yang mereka siarkan itu benar. Anda sendiri tahu itu kok. Saya yakin Anda tahu itu. Anda bukan orang bodoh. Kewajiban jurnalis pertama adalah pada kebenaran. Ketika ada jurnalis yang tidak pada kebenaran, maka dia bukan jurnalis. Oke,
statement Anda itu sama nilainya dengan orang bilang pemuka agama adalah orang yang baik. Itu sama nilai statement Anda seperti itu. Saya bertanya, Anda meyakini bahwa rumah sakit di luar negeri sesungguhnya santai-santai aja kosong? Banyak yang kosong, tapi yang berita diamplifikasi, yang diangkat ke internasional itu rumah sakit yang kebetulan lagi penuh. Dan ada banyak bukti footage yang dipakai di rumah sakit Italia, rumah sakit di Amerika itu footage-nya sama semua gambarnya. Jadi mereka memakai gambar yang sama di semua rumah sakit yang katanya kotanya lagi rusuh, lagi COVID. Buktinya di Bali nggak ada rumah sakit yang rusuh tuh, nggak ada tempat yang butuh relawan, nggak ada. Media memberitakan 400 orang di Bangli ya, di area Bangli positif. Padahal itu cuma rapid test. Berita naik di metro sudah bilang positif. Positif rapid test. Ada positif rapid test, ada positif corona. Anda baca secara detail apakah positif rapid test atau positif corona? Karena dua hal yang berbeda. Mereka baru rapid test, beritanya sudah naik 400 warga Bangli positif corona. Ngerti nggak? Metro TV ya, Metro yang angkat itu. Itu kurang ajar nggak tuh? Coba bayangin perasaan masyarakat yang dibilang positif itu. Mereka tidak tahu apa-apa, orang-orang kampung ini. Mereka dites, mau aja dites, terus mereka tiba-tiba ngeliat berita, ternyata kita sudah positif. Gimana dropnya mereka? Secara psikomatik mereka stresnya gimana? Kalau yang punya sakit jantung mereka akan meninggal. Lalu ketika mereka meninggal, mereka akan dilabeli sakit COVID. Itu akan menambah statistik, sehingga ini kita dibawa ke arah, jadi bangsa ini dilemahkan, pola pikir kita dilemahkan oleh media. Kita nanti suatu saat kita akan tiba di satu titik ketika semua menyerah, dan akhirnya kita akan... Anda tadi mengatakan bahwa ini dilemahkan oleh media, karena media merilai dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Jadi Anda tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menyatakan misalnya hari ini ada 12.000 lebih yang positif corona. Bagi Anda itu bukan data yang benar? Tidak. Saya tidak percaya. Saya percaya Pak Jokowi. Saya percaya Pak Jokowi, Pak Terawan, beliau berdua itu tahu skenario COVID yang sebenarnya mereka tahu. Makanya Pak Terawan itu sebenarnya langkahnya sudah benar di awal. Tapi karena Pak Terawan bukan najwa, karena sosok beliau yang culun, ketika beliau menganjurkan orang agar santai, tenang, penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya, karena dia sosoknya tidak meyakinkan, akhirnya dia dibully oleh netizen, akhirnya menimbulkan polemik, akhirnya Terawan disuruh diam sama nggak tahu siapa yang nyuruh jadian. Tapi Pak Jokowi saya yakin beliau tahu. Pertanyaan saya bukan itu. Yang mengumumkan kan kita tahu bahwa Satgas COVID-19 nasional. Jadi apa yang diumumkan itu data yang salah. Itu yang Anda sampaikan? Distortif. Sudah ada ya. Kalau itu data yang salah, Anda punya data yang benar? Data yang benar adalah buktinya sampai sekarang di Bali yang meninggal hanya karena COVID 4 orang. Dan dua orang itu imported case. Dan Indonesia kan bukan cuma di Bali, ada yang lain juga. Dan itu disampaikan nasional. Mas, Indonesia bukan cuma di Bali, dan Mas juga harus ingat Indonesia bukan cuma Jakarta, oke? Ketika Jakarta gawat, nggak harus Indonesia ikut gawat, ngerti nggak? Dan disampaikan oleh Satgas COVID kan seluruh Indonesia, Bung Jering. Bukan hanya Bali, bukan hanya Jakarta. Bali, apakah punya persepsi yang sama? Enggak. Satgas COVID misalnya di Aceh. Aceh semua sembuh, itu gara-gara apa? Kita nggak tahu kan? Bung Hermawan, Anda punya komentar terkait ini? Iya, saya ingin mengatakan bahwa saat sekarang ini kita harus bergandengan tangan untuk betul-betul bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Memang ada betulnya ketika di 34 provinsi sudah terjadi kasus di seluruh daerah ini, kita khawatir terjadi epicentrum baru. Nah, untuk itu kita harus perkuat komunitas, masyarakat kita, mulai dari individu kita peduli satu sama lain. Sekaligus kita memang juga menghimbau pemerintah agar lebih konsisten dalam hal kebijakan, sekaligus menjamin agar akses kita terhadap pelayanan kesehatan tetap terpenuhi, berkualitas, tidak menumpuk, sekaligus menyediakan kebutuhan dasar bagi pelayan. Saya ingin tanya Bung Hermawan, betulkah kemudian apa disampaikan oleh Bung Jering bahwa di luar negeri rumah sakit sesungguhnya kosong? Jangan dijawab dulu, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Bung Jering juga. Papa sama gue tuh mirip banget. Kayak copy paste. Tapi ada yang nggak boleh copy paste. Diabetesnya papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko dan jadi 11 kali kalau berat badan berlebih. Tropicana Slim. Manisnya hidup, kita yang tentukan. Kita hadir di antara dunia yang aktif dan kompetitif.
Kita harus semangat dan tubuh harus tetap sehat. Untuk itu, bila perlu minum Fishqua, food suplemen yang mengandung squalene dan vitamin E. Fishqua bantu memelihara kesehatan tubuh. Kita hadir di antara dunia yang aktif dan kompetitif. Kita harus semangat dan tubuh harus tetap sehat. Untuk itu, bila perlu minum Fishqua, food suplemen yang mengandung squalene dan vitamin E. Fishqua bantu memelihara kesehatan tubuh. Meskipun kita jauh, semua dekat terasa. Bayar dan beli kebutuhan Ramadan dari manapun tetap mudah dan bebas ongkir sepuasnya. Bersama Tokopedia, kembalikan semangat Ramadan. Tokopedia. Selalu siap atasi sakit kepala. Proris Kaplet mengandung ibuprofen yang efektif meredakan sakit kepala. Sakit kepala, Proris please. Gengs, sekarang ada photocard limited edition Lucas Wavy. Hanya ada di dalam kemasan Neo Coffee 6+3. Nikmatin Neo Coffee-nya, koleksi foto Lukasnya. Buruan beli, stok terbatas. Si kecil butuh pendampingan di setiap langkah meraih mimpinya. Stemono, siap bantu jaga daya tahan tubuh si kecil. Dexa. Kami selalu pilih yang halal. Kami pilih Sasha Siwak. Mengandung bahan alami yang disunahkan. Baru Sasha, pencegah gigi berlubang. Mengandung siwak asli. Sasha, pasta gigi keluarga muslim. Sasha. Katanya diabetes. Kan bersama dia, Diabetasol. Minum 2 kali sehari sebelum tidur dan saat sahur. Biar lancar puasanya. Bersama Diabetasol, bantu jaga asupan gula. Diabetasol. Nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat timbul gejala mah, Roma obatnya, ahlinya lambung. Kerajaan tak lagi sama. Purbasari dan Lutung Kasarung datang menyerang. Semua mereka bebaskan dari kutukan. Kebaikan bersatu, kekuatan jahat bisa dikalahkan. Purbararang jadi baik lagi, semua pun berbahagia. Paling meriah saat Lebaran, Marjan. Saya langsung menuju ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, saya ingin Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Jering tadi, bahwa sesungguhnya ada banyak rumah sakit di luar negeri, tadi disebutkan di London, California yang kosong. Meskipun yang saya dapatkan informasi tidak demikian, karena saya mendapatkan informasi langsung tidak hanya dari media, tapi juga dari kawan-kawan di sana. Ya, kalau boleh saya start dari Indonesia aja ya. Jadi sebenarnya di Indonesia ini, saat ini memang terjadi kesepian ya, rumah sakit itu agak sepi sebenarnya. Pertama, karena memang setiap bulan Ramadan di Indonesia tiap tahun itu terjadi penurunan pasien. Yang kedua, di Indonesia itu saat ini memang banyak fokus karena COVID-19, sehingga orang kalau cuma punya simptom yang sederhana untuk kekhawatiran kesehatan tidak perlu berobat ke rumah sakit. Jadi juga memang di rumah sakit tertentu tidak semua rumah sakit. Karena rumah sakit rujukan COVID di dunia pun, seperti di Jerman, di Italia, di Inggris itu, pada awalnya itu memang ada rumah sakit yang rujukan juga seperti Indonesia. Tidak semua rumah sakit itu menangani COVID-19. Tetapi semakin banyak, semakin tinggi kasus per kasus, maka kapasitas rumah sakitnya dibenahi. Dan hampir semua rumah sakit di Eropa siaga untuk COVID-19. Jadi memang orang-orang dengan indikasi penyakit di luar COVID-19 lebih banyak menahan dirinya untuk tidak memeriksakan karena justru khawatir terpapar dengan adanya potensi terpapar di area publik di rumah sakit. Tetapi bukan berarti rumah sakit sepi dalam arti ketiadaan pasien. Boleh jadi sepi dari pemeriksaan untuk penyakit-penyakit lain karena orang lebih waspada, tetapi untuk COVID, penanganan COVID, hampir semua negara di dunia ini meningkatkan kapasitas layarnya untuk menangani COVID-19. Jadi bahkan peralatan seperti ventilator, monitor untuk kebutuhan ICU, termasuk alat pelindung diri, semuanya kewalahan. Karena itu bagian dari bahan pakai habis,
seperti APD yang tiap hari dipakai oleh tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan sendiri banyak menjadi korban, banyak juga yang terpapar karena kasus COVID-19. Nah, untuk itu secara kesimpulan sebenarnya di dunia ini, seluruh dunia termasuk Indonesia, rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan COVID-19 sebenarnya cukup kewalahan menangani COVID-19. Tandanya kapasitasnya penuh, terkecuali rumah sakit tertentu yang memang kecenderungannya di bulan Ramadan ini agak sepi karena berkaitan dengan Ramadan dan juga penahanan diri untuk tidak beraktivitas di ruang publik. Oke, stop sampai situ dulu Bung Hermawan, saya ingin ke Bung Jering. Bung Jering, ini banyak sekali loh pahlawan kita saat ini yang berada di garis depan, dokter, perawat, dan lain sebagainya, kewalahan menangani serbuan penyakit COVID ini yang mendadak tinggi tiba-tiba. Apakah itu kemudian Anda katakan sebagai suatu hal yang distortif? Tadi Anda menggunakan bahasa Anda tadi. Ya, oke. Pertama, saya ingin mengucapkan bela sungkawa saya. Mungkin banyak masyarakat yang mengira saya tidak simpati terhadap para tenaga medis yang gugur. Itu saya sebenarnya, saya melakukan semua apa yang saya lakukan sekarang ini justru karena saya tidak ingin para dokter tenaga medis di Indonesia itu tambah stres. Kenapa? Karena saat ini orang-orang itu seperti argumen saya sebelumnya, psikomatik itu nyata. Ketika orang dibombardir oleh informasi betapa ngerinya COVID ini membunuhmu, padahal kemungkinan sembuhnya itu gede banget. Tapi karena orang saking takutnya, mereka mikirin semua gejalanya, dan gejalanya itu sangat umum. Akhirnya orang beramai-ramai ke rumah sakit. Orang yang tidak sakit jadi sakit karena kepikiran, dan karena orang ramai-ramai ke rumah sakit, petugas medis, dokter kewalahan, dan APD itu kan harus dipakai sekali doang. Ketika mereka harus buang air, mereka harus ganti APD lain. Dan memakai APD itu 1 jam itu sudah sesak nafas. Dan saya rasa kita sepakat, jika tidak semua dokter itu mempunyai kesehatan yang prima. Dokter juga pasti punya penyakit, ada yang punya penyakit bawaan, ada yang sudah faktor usia, faktor stres, karena mereka ngelihat TV berita buruk, ngelihat handphonenya berita buruk. Maka yang harus dihentikan sekarang adalah bagaimana menyeimbangkan informasi agar orang-orang itu punya harapan yang besar jika sebenarnya COVID ini tidak perlu ditakuti berlebihan. Kita hanya cukup melakukan adaptasi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak seperlunya, cukup. Orang-orang sudah Anda mengkampanyekan itu, cuci tangan, masker, jaga jarak. Tapi semua itu rekomendasi dari WHO, Bung Jering? Ya, saya mengatakan cuci tangan itu agar kenapa? Kan orang-orang sekarang, orang Indonesia suka makan pakai tanpa sendok garpu. Iya. Kalau mereka misalnya tidak higienis, tidak cuci tangan, mereka kena diare, terus mereka masuk rumah sakit, akan ada kemungkinan mereka akan dilabeli COVID. Karena sudah seperti saya bilang sebelumnya, di banyak negara-negara maju sudah ada permainan untuk menaikkan angka statistik korban COVID agar negara-negara itu lebih cepat menerima mandatory vaksin, agar kita semua wajib vaksin. Itu loh. Jadi untuk mencegah agar kita tuh bisa melawan, agar tidak semua orang terkena wajib vaksin. Jadi usahakan sebisa mungkin Anda itu sehat. Kalau tentang masker, saya tidak peduli apa kata WHO. Saya peduli sama TBC. TBC itu 100% airborne. Kalau masalah COVID airborne itu kan masih diperdebatkan sekali. TBC itu 100% airborne. Jadi kalau orang pakai masker itu mereka selamat dari TBC. Kalau social distancing itu menyelamatkan kalian dari panu, kurap, dan penyakit-penyakit kulit lainnya. Jadi kalau Anda social distancing, Anda pakai masker itu bukan kaitan ke COVID? Kalau saya tidak mau tunduk sama apapun kata-kata WHO. Tapi Anda melakukan itu ya? Saya lakukan itu agar masyarakat tidak mudah ke rumah sakit, agar masyarakat tidak gampang ke rumah sakit. Kalau masyarakat berbondong-bondong ke rumah sakit, medis stres, medis meninggal, orang-orang pasien non-COVID yang mereka tuh memang sakit kritis karena bukan COVID, mereka akan terbengkalai, akhirnya meninggal. Kasihan. Oke. Bung Hermawan, terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua perbincangan kita pada hari ini? Baik. Pertama, ketika kita melihat fenomena kejadian COVID-19 di dunia, memang kita bisa menganalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang tesis konspirasi. Hanya saja, para praktisi, pakar ilmuwan di dunia ini juga tidak bergerak sendiri karena mengatasnamakan negara juga. Seluruh negara, artinya seluruh kekuasaan besar di dunia, turut berperang melawan COVID-19. Untuk itu, evidence base atau dasar bukti lapangan inilah yang mendasarkan kita pada pengambilan kebijakan, strategi, dan prioritas. Sejauh ini strategi penanganan COVID-19 satu-satunya yang paling bisa menahan laju penyebarannya
adalah dengan melakukan physical distancing, penguatan komunitas, menjaga imunitas kita, daya tahan tubuh kita, sekaligus menggunakan alat pelindung diri seperti masker bila harus kita ada di ruang publik. Nah, hal-hal ini yang harus kita terus budayakan, sosialisasikan, promosikan di tengah masyarakat. Yang berikutnya, kita berharap agar pemerintah kita betul-betul kompak dan bijak untuk betul-betul memperlakukan PSBB ini secara konsekuen, secara disiplin dan juga kompak di berbagai wilayah. Karena di Indonesia 34 provinsi sudah berlangsung dan seluruh Jawa sudah red zone. Untuk itu kita berharap agar pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif. Semisal ada wacana relaksasi PSBB, tetapi justru harapan kami semua sebagai praktisi kesehatan untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan payung kebijakan melalui PSBB. Semoga Indonesia melalui hikmah Ramadan ini keluar dari problema COVID-19 dan kita kembali menumbuhkan semangat baru untuk hidup kita. Baik, terima kasih Bung Hermawan Saputra dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, dan juga terima kasih Bung Jerings, musisi yang kemudian menyuarakan hal-hal seperti ini. Terima kasih dan sehat untuk kita semua. Sehat untuk Bung Jerings juga, terima kasih. Sehat, terima kasih Bung Jerings. Ya, selamat malam. Oke, sama-sama Pak Dokter, terima kasih. Selamat malam. Saudara, zona merah COVID-19 meluas. Jawa Barat terapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB skala provinsi di